Sementara pihak istana enggan mengomentari soal pernyataan terkait budaya politik Indonesia adalah kerajaan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta hal itu ditanyakan ke akademisi atau pakar politik. Pihaknya hanya bicara terkait sikap pemerintah. Dispute soal aturan, karena MK atau MA punya putusannya apa, kemudian DPR punya keputusan yang berbeda, tentu nanti akan dispute. Jadi sendiri akan mengikuti undang-undang yang dibuat DPR atau mengikuti putusan? Pemerintah kan tugasnya menjalankan undang-undang. Jadi saya sadar yang dibuat oleh pembuat undang-undang itu kan cuma satu, DPR ya. Inisiatifnya bisa dua, bisa dari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dahlia Bella Novansa dari kelompok 9 mata kuliah Sosiologi Politik, Pendidikan Sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya bersama teman-teman kelompok saya akan menjelaskan terkait budaya politik. Langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana manusia, individu, dan masyarakat sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-harinya itu tidak terlepas dari praktik politik kenegaraan praktis, baik yang bersimbol maupun yang tidak bersimbol, serta pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung melalui praktik politik. Praktik politik kenegaraan yang menjadi bagian kehidupan antara warga negara dengan pemerintah maupun institusi-institusi non-pemerintah telah membentuk dan melahirkan berbagai varian pendapat, tujuan, pandangan, serta pengetahuan tentang praktik politik dan perilaku politik dalam suatu sistem politik. Kemudian saya akan masuk ke dalam pembahasan budaya politik. Budaya politik sendiri adalah pola-pola hubungan dan persepsi yang membentuk perilaku politik bangsa secara khas. Budaya politik ini merupakan aspek politik yang berasal dari nilai-nilai pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan juga mitos. Dan berdasarkan kepercayaan tersebut, budaya politik dapat mendorong rasionalitas individu untuk menilai, menerima, atau menolak nilai-nilai dan norma yang lain. Budaya politik juga dapat dilihat dari aspek doktrin yang menekankan isi dan materi seperti demokrasi, sosialisme, dan nasionalisme. Selain itu, budaya politik sendiri dapat dilihat melalui aspek generik, yaitu melihat dari aspek atau analisis bentuk, peranan, dan juga ciri-ciri budaya politik seperti militan, utopis, terbuka, dan tertutup. Para ilmuwan memberikan batasan budaya politik sebagai cara individu untuk berpikir, merasa, dan bertindak terhadap suatu sistem politik serta bagian-bagian yang ada di dalamnya, termasuk sikap atas peranan dalam suatu sistem politik. Kemudian, secara umum, budaya politik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada budaya politik apatis. Budaya politik apatis ini ditandai dengan sikap acuh, masa bodoh, atau tidak peduli terhadap kehidupan politik. Yang kedua ada budaya politik mobilisasi. Budaya politik mobilisasi yaitu budaya politik yang sengaja didorong atau dimobilisasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah budaya politik partisipatif. Budaya politik partisipatif ini ditandai dengan sikap aktif dan juga cekatan terhadap kehidupan politik. Selain itu, terdapat 3 tipe budaya politik, diantaranya yang pertama, budaya politik parokial. Budaya politik parokial adalah budaya politik yang ditandai oleh rendahnya partisipasi politik seorang individu ataupun kelompok masyarakat, di mana ikatannya dengan sebuah sistem politik tidak begitu kuat secara kognitif ataupun afektif. Secara sederhana, budaya politik parokial dapat dipahami sebagai budaya politik yang tingkat partisipasinya rendah karena pendidikan yang rendah. Yang kedua, budaya politik subjek. Budaya politik subjek adalah budaya politik yang memiliki tingkatan lebih tinggi dari budaya parokial. Maksudnya, individu atau suatu kelompok sebagai warga negara
memiliki kesadaran penuh bahwa ia memberikan perhatian yang cukup terhadap politik, namun sikapnya masih terbilang pasif. Secara sederhana, budaya politik subjek dapat dipahami sebagai budaya politik yang menandakan masyarakat maju baik secara sosial maupun ekonomi, namun masih bersikap pasif. Yang ketiga yaitu budaya politik partisipan. Nah, budaya politik partisipan ini adalah budaya politik yang ditandai dengan penuhnya kesadaran politik sehingga individu atau masyarakat tersebut dapat memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Selanjutnya saya akan menyebutkan ciri-ciri budaya politik parokial, budaya politik subjek, dan juga budaya politik partisipan. Ciri-ciri budaya politik parokial yang pertama adalah frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai objek umum, objek input-output, dan pribadi sebagai partisipan mendekati nol. Yang kedua, tidak adanya peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat. Yang ketiga, tidak adanya atau alpanya harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik. Yang keempat, kaum parokial tidak berharap apapun dari sistem politik. Yang kelima, parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana, di mana spesialisasi politik berada pada jenjang yang minim. Dan yang keenam, parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif. Berikutnya adalah ciri-ciri dari budaya politik subjek. Yang pertama, terdapat frekuensi yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu. Akan tetapi, frekuensi orientasi dari objek-objek input yang khusus dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol. Yang kedua, para subjek menyadari akan orientasi pemerintah. Yang ketiga, hubungan terhadap sistem politik secara umum dan hubungan terhadap output administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif. Yang keempat, wujud di dalam masyarakat di mana tidak ada struktur input yang terdiferensiasikan. Dan yang kelima, orientasi subjek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari budaya politik partisipan. Yang pertama, frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai suatu objek umum, input, output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati 1. Yang kedua, anggota di dalam masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik yang komprehensif terhadap struktur dan proses politik dan juga administratif. Yang ketiga, masyarakat partisipatif terhadap objek politik. Dan yang keempat, masyarakat berperan sebagai aktivis. Dalam kenyataannya, tidak ada satupun negara yang memiliki budaya politik, baik budaya politik murni partisipan, subjek ataupun parokial, melainkan terdapat variasi campuran dari ketiganya. Di antaranya, yang pertama, budaya politik subjek parokial, kedua, budaya politik subjek partisipan, dan yang ketiga, budaya politik parokial partisipan. Setelah membahas pengertian dari budaya politik, 3 macam budaya politik secara umum, dan juga 3 tipe budaya politik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tipe-tipe budaya politik yang dapat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria pertama dinilai berdasarkan sikap yang ditunjukkan. Budaya politik dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, budaya politik militan. Budaya politik militan adalah budaya politik yang terkesan jahat dan menentang. Yang kedua, budaya politik toleransi. Budaya politik toleransi adalah budaya politik yang berpusat pada masalah. Kriteria selanjutnya berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan. Budaya politik dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama, budaya politik yang memiliki sikap mental absolut, yaitu budaya politik yang sempurna dan tidak dapat diubah. Yang kedua, budaya politik yang memiliki sikap akomodatif, yaitu budaya politik yang menerima apa saja yang dinilainya berharga. Kemudian kriteria terakhir berdasarkan orientasi politiknya. Budaya politik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, orientasi kognitif.
Orientasi kognitif yaitu pengetahuan dan kepercayaan terhadap politik, peranan, dan segala kewajibannya, serta terhadap input dan outputnya. Yang kedua, orientasi afektif. Nah, orientasi afektif adalah orientasi di mana melibatkan perasaan terhadap sistem politik seperti peran aktor atau politisi, lembaga-lembaga politik, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, beserta penampilannya. Yang ketiga yaitu orientasi evaluatif. Orientasi evaluatif adalah orientasi yang berupa keputusan dan pendapat mengenai objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi juga perasaan. Sosiologi politik dan pengembangan budaya politik. Secara umum, sosiologi politik dapat diartikan sebagai segala usaha mempelajari politik baik formal maupun informal, terencana pada tahapan siklus kehidupan seperti secara praktis belajar politik dan secara nominal belajar sikap politik berkaitan dengan karakteristik kepribadian yang bersangkutan. Proses sosialisasi dilakukan melalui berbagai tahap sejak awal masa kanak-kanak sampai tingkat dewasa. Adapun tingkatannya, 1. Tingkatan komunikasi. Sosialisasi dapat dipahami sebagai proses pewarisan budaya, yaitu sarana bagi generasi untuk mewariskan nilai-nilai, sikap-sikap, dan keyakinan-keyakinan politik pada generasi berikutnya. 2. Tingkatan individu. Sosialisasi dipahami sebagai proses warga suatu negara membentuk pandangan-pandangan politik mereka yang lahir berdasarkan sumber pikirannya. Sedangkan tahapan-tahapan proses sosialisasi politik yaitu 1. Imitasi, yaitu peniruan terhadap tingkatan individu lain. 2. Instruksi, yaitu peristiwa penjelasan diri seorang dengan sengaja dapat ditempatkan dalam suatu siklus yang bersifat instruksi. 3. Motivasi, yaitu tingkah laku yang tepat, cocok, dan mempelajari melalui proses trial dan error. Tahapan sosialisasi tersebut dapat diedukasi dengan 1. Sosialisasi politik simulatif, yaitu proses sosialisasi politik yang dilakukan untuk mengekspresi peran-peran politik yang diinginkan aktor politik. 2. Pendidikan politik, yaitu proses sosialisasi yang berupa inisiatif yang orientasi politik yang dilakukan secara pada individu yang disosialisasi. 3. Pengalaman politik, yaitu metode sosialisasi politik yang menitik beratkan pada pengalaman yang diketahui dan diyakini oleh seseorang yang berasal dari pengalaman dan pengamatannya dalam proses politik.